Hidupmu dimulai di sebuah desa kecil di pegunungan Kaukasus pada awal abad ke-17. Jika ekspektasimu saat mendengar kata selir Utsmaniyah adalah seorang perempuan cantik yang berbaring di atas bantal sutra, dikelilingi kipas bulu merak sambil menunggu perhatian sultan, kamu tidak sepenuhnya salah. Tapi kamu melewatkan hampir seluruh ceritanya. Kamu lahir sebagai anak petani di wilayah yang sering menjadi target penjarahan budak oleh pedagang Tatar Crimea. Di usia 12 tahun, desamu diserbu saat fajar. Kamu tidak diculik dengan cara yang samar-samar dalam catatan sejarah. Kamu diseret bersama belasan anak perempuan lain, diikat dengan tali di pergelangan tangan, dan dibawa berjalan kaki selama berminggu-minggu menuju pasar budak Tikava, pelabuhan utama perdagangan manusia di Laut Hitam. Di pasar itu, tubuhmu diperiksa seperti ternak. Gigi, kulit, postur tubuh, semuanya didilai oleh pembeli yang berbicara dalam bahasa yang belum kamu pahami. Kamu dijual kepada seorang pedagang yang menghususkan diri memasok budak untuk istana-istana kaya di Konstantinopel. Harga jualmu dicatat dalam buku besar sebagai angka, bukan nama. Perjalanan ke Konstantinopel memakan waktu lebih dari sebulan. Kamu tiba di kota yang lebih besar dari apapun yang pernah kamu bayangkan. Kubah-kubah masjid menjulang di atas Bosforus. Suara azan bersahutan 5 kali sehari, pasar yang dipenuhi rempah dan sutra dari 3 benua. Kamu dibawa langsung ke gerbang Topkapi, istana sultan. Disinilah hidupmu yang sesungguhnya dimulai. Bukan sebagai selir, belum. Sebagai Charies, budak perempuan magang di harem kekaisaran. Harem bukan tempat kesenangan yang digambarkan lukisan-lukisan orientalis Eropa berabad-abad kemudian. Harem adalah institusi birokratis yang terorganisir seketat kementerian negara, dengan hierarki yang harus kamu pelajari dan naiki selangkah demi selangkah tanpa jalan pintas. Kamu ditempatkan di bawah pengawasan Kislar Aga, kepala kasim kulit hitam yang mengawasi seluruh harem, dan di bawah bimbingan langsung para usta, Charies senior yang bertugas melatih budak-budak baru. Tahun pertamamu dihabiskan mempelajari bahasa Turki Utsmaniyah dari nol, etika istana, tata cara sujud yang tepat di hadapan Valide Sultan, ibu sultan yang berkuasa, wanita paling berpengaruh di seluruh kekaisaran setelah sultan sendiri. Kamu juga mulai belajar keterampilan yang akan menentukan jalur hidupmu. Menjahit, menyulam benang emas, memainkan alat musik seperti kanun dan ud, membaca dan menulis kaligrafi, bahkan dasar-dasar puisi Persia. Harem di luar reputasinya adalah salah satu institusi pendidikan perempuan paling terstruktur di dunia pada masanya. Setiap kesalahan kecil dikoreksi dengan tegas. Cara memegang cangkir kopi yang tidak tepat, jarak berdiri yang terlalu dekat dengan seorang usta, nada suara yang sedikit terlalu keras, semuanya dicatat dan mempengaruhi posisimu dalam hierarki yang sedang kamu daki. Di usia 15 tahun, sesuatu terjadi yang mengubah segalanya. Selama upacara di taman istana, Sultan lewat dan matanya berhenti sejenak padamu. Tidak ada kata yang diucapkan. Dia hanya berhenti, sekitar 3 detik, lalu melanjutkan langkahnya. 3 detik itu cukup. Salah satu kasim melaporkannya kepada Kislar Aga. Malam itu juga kamu dipindahkan ke bagian harem yang lebih dekat dengan kamar Sultan, diberi pakaian yang lebih baik, dan mulai menerima pelajaran tambahan tentang cara melayani sultan secara personal. Kamu belum menjadi selirnya, kamu baru menjadi Gesde, perempuan yang telah menarik perhatian, yang sedang diamati dan dipersiapkan. Perjalanan dari Gesde menjadi selir sesungguhnya, Iqbal, bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan tidak pernah terjadi sama sekali. Ratusan perempuan berada di posisi yang sama sepertimu di waktu bersamaan. Persaingan bukan sekedar soal kecantikan. Persaingan adalah soal siapa yang paling cerdas membaca dinamika politik internal harem yang rumit. Valide Sultan mengawasi setiap gerakanmu dengan cermat. Dia bukan sekedar ibu sultan yang lembut. Dia adalah kekuatan politik nyata yang mengendalikan siapa yang naik dan siapa yang jatuh di dalam tembok istana. Kamu belajar bahwa mendekatinya dengan hormat tanpa terlihat mengintrik adalah keterampilan yang lebih berharga daripada kecantikan wajahmu. Malam pertamamu dipanggil ke kamar Sultan terjadi di usia 16 tahun.
Prosesnya jauh dari romantis seperti yang dibayangkan orang di luar tembok istana. Kamu dimandikan, dirias, dan diantar melalui koridor panjang oleh serombongan Kasim dan Usta yang mengawal setiap langkahmu, memastikan pakaianmu sempurna, memberimu instruksi terakhir tentang tata cara masuk ruangan. Kamu masuk dari kaki tempat tidur sesuai protokol dan menunggu izin sebelum mendekat. Ini bukan pertemuan dua orang yang saling mengenal. Ini adalah upacara negara yang kebetulan berlangsung di kamar tidur. Jika kamu hamil dan melahirkan anak laki-laki, statusmu berubah secara permanen. Kamu menjadi Haseki, gelar untuk selir yang telah memberikan pewaris kepada sultan. Ini bukan sekadar kenaikan status sosial, ini adalah jaring pengaman politik dan finansial yang akan menentukan sisa hidupmu. Di usia 18 tahun, kamu melahirkan seorang putra. Perayaan berlangsung di seluruh istana. Meriam ditembakkan dari benteng kota sebagai tanda kelahiran seorang pangeran. Kamu diberi apartemen pribadi, dayang-dayangmu sendiri, dan penghasilan tetap dari kas kekaisaran. Tapi kelahiran seorang putra juga membawamu ke dalam permainan yang jauh lebih berbahaya daripada persaingan menarik perhatian sultan. Kamu sekarang adalah ibu dari calon pewaris tahta yang mungkin. Dan dalam sistem suksesi Utsmaniyah, hanya ada satu pemenang. Setiap pangeran lain, setiap ibu pangeran lain, secara otomatis menjadi ancaman yang harus kamu waspadai, atau yang menganggapmu sebagai ancaman yang harus disingkirkan. Kamu mulai memahami bahwa harem bukan hanya tentang bertahan hidup secara personal. Harem adalah medan perang politik tanpa senjata fisik, di mana informasi, aliansi, dan kesabaran adalah alat perangnya. Kamu membangun jaringan dengan kasim-kasim kunci, memberi hadiah kecil yang strategis, mempelajari siapa yang melapor kepada siapa. Memasuki usia 25 tahun, posisimu semakin kuat. Putramu tumbuh sehat, mendapat pendidikan istana yang layak calon sultan, dan kamu sendiri semakin dipercaya oleh sultan untuk memberikan pendapat dalam hal-hal yang jauh melampaui urusan domestik. Beberapa Haseki di era ini bahkan menjadi penasihat tidak resmi untuk keputusan negara, meneruskan pesan diplomatik, bahkan mempengaruhi pengangkatan pejabat tinggi. Kekuasaan yang kamu miliki nyata, tapi selalu tidak resmi, selalu bergantung pada satu hal yang tidak bisa kamu kendalikan sepenuhnya, kesehatan dan kelangsungan hidup sultan serta putramu sendiri. Di usia 34 tahun, sultan meninggal. Momen ini adalah titik paling berbahaya dalam seluruh hidupmu. Jika putramu naik tahta, kamu akan menjadi valide sultan berikutnya, posisi tertinggi yang bisa dicapai seorang perempuan dalam sistem ini. Jika putra selir lain yang naik tahta, hidupmu dan hidup putramu berada dalam bahaya nyata, karena tradisi lama kekaisaran pernah mengizinkan eksekusi saudara-saudara tiri untuk mencegah perebutan tahta di masa depan. Beberapa hari penuh ketegangan berlalu di dalam tembok istana, sementara para wazir dan pembesar negara bernegosiasi. Akhirnya putramu yang dinyatakan sebagai sultan baru. Kamu berjalan dari apartemen selir menuju apartemen valide sultan, ruangan terbesar kedua di seluruh harem setelah kamar sultan sendiri. Perjalanan itu hanya beberapa ratus meter secara fisik, tapi mewakili jarak yang telah kamu tempuh sejak diseret dari desamu 22 tahun sebelumnya. Sebagai valide sultan, kamu sekarang memegang kekuasaan yang jauh melampaui apa yang pernah kamu bayangkan sebagai anak petani di Kaukasus. Kamu mengawasi seluruh harem, mengelola kas kekaisaran untuk urusan domestik, dan dalam banyak kasus, menjadi penasihat politik utama putramu yang masih muda dan belum berpengalaman memerintah. Tahun-tahun berikutnya, kamu habiskan membangun masjid dan lembaga amal atas namamu sendiri, sebagaimana tradisi valide sultan sebelummu. Sebuah cara untuk meninggalkan jejak permanen yang tidak bisa dihapus oleh pergantian kekuasaan berikutnya. Kamu juga mulai mengulang pola yang pernah kamu alami, mengawasi carie-carie baru yang datang dengan cara yang sama sepertimu dulu, menilai siapa yang punya potensi, siapa yang perlu dilatih lebih keras. Kamu tidak mengubah sistem, karena sistem inilah yang membawamu ke puncak kekuasaan yang tidak akan pernah bisa kamu capai di desa asalmu. Di usia 58 tahun, kamu meninggal karena penyakit yang menyerangmu di musim dingin. Putramu,
Sultan yang telah memerintah lebih dari 2 dekade memerintahkan pemakaman kenegaraan penuh. Kamu dimakamkan di kompleks mausoleum kekaisaran, jauh dari desa kecil di pegunungan Kaukasus yang bahkan sudah kamu lupakan letak pastinya. Sejarawan berabad-abad kemudian akan menyebut era ini sebagai Kesultanan Perempuan, periode ketika para valide sultan memegang pengaruh nyata di balik tahta kekaisaran. Beberapa akan menulis tentang intrik dan persaingan di dalam harem, seolah itu satu-satunya cerita yang layak diceritakan. Sedikit yang akan menulis tentang anak perempuan berusia 12 tahun yang diseret dari desanya, yang menghabiskan 46 tahun hidupnya mempelajari setiap aturan tidak tertulis dari sebuah sistem yang tidak pernah dia pilih, dan yang pada akhirnya menaklukkan sistem itu dengan satu-satunya senjata yang diizinkan dimilikinya, kesabaran yang tidak pernah terlihat lelah.